Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, puji nama Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan saat ini yang terambil dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Ayat 15 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan inginkan supaya kita memperhatikan hidup kita dengan saksama, ya. Berarti kita tetap stay ada di rumah, menjaga kesehatan, sehingga ketika kita mengerjakan apa yang menjadikan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, betapa banyak manusia menghabiskan waktu sebelum masa COVID-19. Dengan COVID-19 ini, biarlah kita tetap stay ada di rumah, membangun mesbah keluarga, sehingga kita bisa terhindar dari banyak kejahatan. Karena akhir-akhir ini kejahatan sangat marak terjadi di mana-mana. Ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Bodoh artinya di sini adalah ketidakmampuan seseorang menangkap maksud Tuhan, baik secara umum maupun secara khusus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal 45 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, di mana Yusuf menangkap maksud Tuhan baik secara umum maupun secara khusus, sehingga ketika Yusuf menangkap maksud Tuhan secara umum dan secara khusus, Yusuf menyelamatkan bangsa Israel dari bencana kelaparan. Dalam masa kesusahan ini, biarlah kita belajar memperhatikan saudara-saudara kita yang saat ini hidup dalam kesusahan. Ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pentingnya akhir-akhir ini, masa-masa sulit ini, supaya kita hidup terus dalam pimpinan Roh Kudus, hidup penuh dengan roh. Karena dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 16 berkata demikian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan nyanyian mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus selalu ada nyanyian syukur, ada mazmur, ada puji-pujian. Mari kita tetap hidup dalam roh, sehingga ketika kita hidup penuh dengan roh, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.